Oke, mari kita mulai nih. Ada satu kutipan dari Melinda Frenchgate yang, wah, cukup bikin kaget ya. Dia bilang, saya nggak pernah nyangka loh bakal usia 60 dan lajang. Jujur banget ya. Iya, pengakuan yang dalam banget. Nah, ini jadi pintu masuk kita buat ngebahas obrolan mendalam dia di Jay Shetty Podcast. Kita bakal coba gali lebih jauh hari ini. Betul. Jadi sumber kita ini ya, obrolan panjang dia itu. Melinda di situ terbuka banget soal perubahan besar hidupnya. Ya perceraian, kehilangan, sampai gimana dia nemuin dirinya lagi. Misi kita hari ini, simpel aja sih. Kita mau coba saring nih, pelajaran apa aja dari pengalaman dia yang mungkin bisa berguna buat kita semua. Terutama kalau lagi ngadepin perubahan besar atau lagi nyari makna hidup, gitu. Oke, siap. Dan fokus kita nanti ada di beberapa tema kunci ya. Kayak gimana sih orang bisa melewati guncangan hidup kayak perceraian di usia yang udah gak muda lagi. Terus soal keraguan diri, imposter syndrome itu padahal kan sukses banget ya. Iya, itu menarik. Sama satu lagi, gimana pelayanan ke orang lain itu justru jadi sumber kekuatan buat dia. Nah, ngomongin perubahan, yang unik nih. Melinda itu dulunya justru orang yang kayaknya santai banget sama perubahan. Pindah buat kuliah, oke. Terus dia nekat pindah ke Microsoft, padahal Microsoft waktu itu kan belum segede sekarang. Iya, bener. Beda banget ya sama kebanyakan orang yang mungkin takut sama hal baru. Banget. Dan ini jadi kontras banget gitu. Sama gimana dia akhirnya harus ngadepin perubahan besar yang nggak dia rencanain. Ya perceraian itu. Iya, itu dia bilang hal tersulit yang pernah saya alami. Bener-bener berat buat dia. Dia bahkan ngaku ada masa-masa dia mikir, duh, apa saya bisa bahagia lagi ya gitu. Kebayang sih. Tapi, nah yang dia tekenin banget itu pentingnya dukungan dari orang-orang terdekat. Temen-temennya, terapis, sama imannya dia. Itu krusial banget katanya buat ngelewatin masa itu. Disebut juga kan di wawancaranya kalau dia tuh agak susah nerima bantuan ya awalnya. Kenapa gitu ya kira-kira? Nah, itu poin bagus. Kayaknya sih dari ceritanya, dia punya mindset mandiri yang kuat banget gitu. Mungkin karena pengalaman suksesnya selama ini ya. Jadi pas harus belajar nerima bantuan, ngaku butuh orang lain, itu jadi proses belajar sendiri buat dia. Jadi bukan soal lemah atau gimana ya, tapi lebih ke proses belajarnya itu. Betul, justru itu bagian dari penyembuhannya kan? Dia juga cerita soal konsep keren ini. Bisa megang suka dan duka barengan. Maksudnya bukan nyangkal sedih ya, tapi lebih kesadar kalaupun lagi sedih banget, momen bahagia kecil atau harapan tuh masih bisa ada. Iya ya. Dan dia yakin kalau kebahagiaan utuh tuh bakal balik lagi. Kayaknya ini strategi dia buat kuat ya, nerima emosi yang kayak paradoks gitu. Dan ini nyambung banget sama konsep ngasih grace ke diri sendiri. Semacam kemurahan hati atau pengampunan buat diri lah ya. Dia bahkan secara spesifik berdoa minta grace ini. Oh gitu ya? Iya. Ini bukan berarti lepas tanggung jawab ya, tapi lebih ke ngasih izin ke diri sendiri buat jadi manusia biasa, buat ngelasa rapuh, apalagi pas lagi susah. Nggak apa-apa kalau lagi nggak baik-baik aja gitu. Ngomongin kerapuhan, wah, dia juga jujur banget soal imposter syndrome. Perasaan kayak penipu gitu. Merasa nggak pantas sama sukses atau posisinya. Padahal kalau dilihat dari luar kan, wah hebat banget ya. Iya kan? Bayangin, dia udah keliling dunia, ketemu banyak orang penting, akses informasi luas, tapi masih bisa ngerasa, duh, saya ini siapa sih ngomongin kesehatan global? Latar belakang saya kan komputer. Gila ya. Terus gimana dia ngatasinnya tuh? Nah, ada dua hal penting nih. Pertama, ada orang di dalam yayasannya yang nyadarin dia, kayak bilang, "Hei, lihat dong perjalanan kamu, pertemuan kamu, pengetahuan unik yang udah kamu kumpulin." Oke, jadi ada validasi dari luar juga ya? Betul. Terus yang kedua, dia baca bukunya Brené Brown, The Gifts of Imperfection. Kayaknya buku itu ngena banget buat dia. Ah, Brené Brown. Soal kerentanan itu ya? Iya, buku itu bantu dia ngelihat kerentanan dan ketidaksempurnaan bukan sebagai kelemahan, tapi ya bagian dari jadi manusia aja. Dia sadar dia harus beresin perasaan ini dulu biar bisa benar-benar jadi suara buat perempuan-perempuan yang dia perjuangkan. Paham. Jadi harus berdamai sama diri sendiri dulu ya? Kurang lebih gitu. Nah, nasihat praktisnya buat kita nih. Coba deh lihat sisi indah dari ketidaksempurnaan kita. Terus, cara unik buat ngurangin ngejudge dari sendiri. Kurangin ngejudge orang lain. Oh, menarik tuh. Dia ngutip prinsip Byron Katie. Kalau satu jari nunjuk orang lain, 3 jari lain tuh nunjuk balik ke kita. Jadi introspeksi dulu lah. Dalam juga ya pesannya. Introspeksi ini kayaknya juga yang bawa dia ke sumber makna lain ya, yaitu pelayanan. Iya, pelayanan. Udah ditanemin dari kecil katanya.
Dari sekolah Katoliknya yang motonya Serviam, artinya saya akan melayani. Wah, dari kecil udah diajarin ya. Heeh. Jadi dia percaya banget kalau satu orang aja bisa bikin perbedaan, sekecil apapun itu. Dan ini kelihatan banget ngebentuk definisi sukses versi dia ya, yang beda dari ukuran materi atau jabatan. Banget. Tepat, dia sering ngutip Ralph Waldo Emerson soal sukses itu apa. Intinya, kalau hidup kita bikin minimal satu orang lain bisa napas lebih lega, nah itu baru sukses. Jadi fokusnya ke dampak ya, bukan cuma pencapaian pribadi? Iya. Dan ini bisa siapa aja loh, guru, pelatih, teman yang suportif. Sukses itu ukurannya gimana kehadiran kita bikin kualitas hidup orang lain jadi lebih baik. Jadi ajakannya jelas banget ya. Cari cara buat memberi kembali. Nggak harus uang kok. Waktu, tenaga, keahlian kita itu semua berharga. Mulai aja dari sekitar kita. Oke, kalau kita rangkum nih ya dari obrolan kita soal Melinda French Gates ini, ada beberapa poin penting kayaknya. Pertama, kekuatan itu sering muncul justru pas kita berani ngadepin dan nerima perubahan, bahkan yang nyakitin sekalipun. Setuju. Kedua, penting banget buat refleksi diri, nerima ketidaksempurnaan, dan ngasih grace ke diri sendiri. Itu fondasi buat mental kita. Ketiga, makna hidup itu seringkali datang bukan dari apa yang kita dapat, tapi dari apa yang kita kasih lewat pelayanan. Keren rangkumannya. Nah, sebagai penutup nih, kita pengen tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Nggak perlu dijawab sekarang, tapi mungkin bisa dipikirin. Boleh, apa tuh? Kalau nanti Anda ketemu tantangan besar lagi, gimana caranya Anda bisa secara sadar milih buat ngasih grace ke diri sendiri pas lagi ngejalanin prosesnya? Atau mungkin ada tindakan pelayanan kecil apa, bisa waktu atau keahlian Anda, yang bisa mulai Anda lakuin hari ini buat ngerasain makna hidup yang lebih dalam kayak yang tadi kita bahas.